Baik, kita kembali lagi mempelajari Adobe Flash. Nah, kali ini kita akan mencoba menggunakan text tool ya. Nah, yang ada ikon huruf T-nya ya, kita tinggal klik saja berarti text tool-nya aktif. Nah, kita mulai dari classic text. eh, Text type-nya itu static text ya. Nanti di sini ada dynamic, ada input text. Nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Nah, di atas juga ada TLF text dan classic text. Nah, pada karakter itu ada family font ya. Font family itu ya kita untuk memilih font bisa di sini ya. Ya, saya ambil sampel saja menggunakan Open Sans. Misalnya Open Sans Bold ya. Nah, lalu di sampingnya ada embed set font embedding option. Nah, itu fungsinya untuk menyertakan font kita jika font kita ada yang unik yang memang jarang ada di komputer pada umumnya ya. Nah, itu kita bisa menggunakan embed ini ya, supaya ketika dibuka fontnya tidak berubah gitu ya, secara otomatis. Lalu ini untuk size-nya 16 ya. Mungkin saya coba ketikkan saja. Nah, mungkin kita bisa besarkan ukurannya dengan langsung kita klik, merubah ukuran langsung misalnya 24 atau 48 misalnya ya, besar sekaligus. Nah, lalu kita ketikkan lagi di bawahnya huruf yang lebih kecil ya. Kita gunakan yang light saja ya. Lalu 12 fontnya kita ketikkan dulu. Nah, seperti ya aturan yang pernah disampaikan dalam modul di awal, bahwa letter spacing ini jika hurufnya kecil ya dan banyak, itu kita bisa menggunakan letter spacing yang standar ya, misalnya 1 ya. Nah, sementara atau malah lebih besar. Misalnya saya masukkan 2, itu tidak masalah. Nah, sementara untuk huruf yang besar, kita bisa menggunakan yang lebih kecil ya, seperti ini 0,5 atau 0,4 misalnya. Jadi semakin besar, semakin kecil itu tidak masalah ya, letter spacingnya. Jangan satu terlalu besar ya. Selain menghemat tempat, nilai keterbacaannya juga lebih baik. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, lalu di bawahnya ini ada warna, ada autokern ya. Autokern itu untuk ya spasi juga ya. Lalu ada anti alias. Nah, anti alias nih ya, alias ini kalau misalnya biasanya kalau kita sering lihat pada objek atau gambar bitmap, itu jika dibesarkan, jika resolusinya kecil akan terlihat jagged ya atau bergerigi ya. Jadi sehingga gambarnya tidak tajam. Ya, kalau misalnya anti aliasnya ini di sini ada beberapa pilihan ya. Ada kalau tidak menggunakan anti alias, ini bitmap text digunakan untuk yang teks kecil sekali gitu ya. Itu nggak masalah karena kan tidak dibesarkan. Ya, kalau misalnya dia terlalu kecil, eh, tidak dibesarkan itu nggak masalah, tidak terlihat eh, resolusi yang tidak halus ya. Jadi kita gunakan yang standar aja, anti alias for readability. Ini saya kembalikan lagi ke fit in window. Nah, ini eh,
Ya, lalu saya pilih yang bawah ini ya. Nah, di bawahnya ada selectable ya, lalu ada superscript ya, subscript. Nah, ini untuk kayak misalnya pangkat dan seterusnya ya. Nah, ini juga jarang kita gunakan. Lalu ada paragraf. Paragraf ini ya standarnya ya kita gunakan yang centering aja ya, supaya biar dia, karena kita tidak membuat sebuah paragraf yang panjang. Nah, biasanya kalau tulisan yang panjang itu yang paling baik adalah sebenarnya di rata kiri. Sebab kalau justify itu sebenarnya kurang baik ya, karena dia mengatur secara otomatis spasinya. Jadinya itu kadang tidak sesuai ya, sehingga tidak, kurang bagus ya. Nah, tidak, dari sisi keterbacaan juga kurang baik. Nah, jadi kita gunakan yang ini saja. Ini saya ambil center karena memang bukan paragraf yang banyak teksnya ya. Nah, lalu kita centerkan menggunakan align. Nah, pertama center ya, lalu kita centerkan terhadap stage-nya, ini align to stage. Nah, berarti ini dia pas di tengah-tengah. Mungkin saya agak ke bawahkan dikit ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini enak dibacanya, seperti itu ya. Oke, saya lanjutkan. Misalnya di bawah teks ini ada satu paragraf ya, atau satu kalimat. Kita coba masukkan ya. Kita gunakan open sans, bold, yang light aja ya, sama light, lalu kita kasih huruf yang sama juga ya. Nah, misalnya kita akan ketikkan, nah seperti ini ya. Saya gunakan yang format paragrafnya rata kiri. Misalnya kita ketik dulu kalimatnya. Misal seperti ini ya. Nah, ini kita lihat di sini ada fix text width ya. Jadi kalau fix text width itu dia eh, areanya tetap gitu ya. Jadi kalau kita ketik dia langsung secara otomatis pindah ke bawah ya. Kalau menggunakan fix text width. Mungkin ini kita bisa gunakan di bawah paragraf, itu ada ya, kalau misalnya kita akan menggunakan spacing di awalnya, atau yang biasa kita kenal dengan indent ya. Nah, atau spasi antara teks. Nah, mungkin dia lebih bagus seperti ini ya, di satu poin. Nah, margin ya, kalau mau kita masukkan secara keseluruhan bisa ya, atau ini dari kiri ke kanan. Cuma kalau ini berlaku akan lebih terlihat kalau misalnya dia rata kiri ya, rata kanan. Nah ya, seperti itu. Jadi karena kita rata kiri, jadi kita gunakan margin yang sebelah kiri. Nah, misalnya seperti ini. Mungkin ini bisa kita kurangkan jadi 10 misalnya. Nah, ini untuk teksnya ya, untuk teks, untuk isi teks. Ini 1,8 biar
lebih pas ya. Nah, ya kalau kita lihat ini kan jadi terlihat lebih menarik ya, lebih enak dibaca gitu ya, lebih mudah, lebih simple. Nah, ini dalam penggunaan teks ya. Jadi kembali lagi, ini ada teks fixed text width ya, ada juga non fixed text width. Misalnya kalau kita gunakan ini klik 2 kali, nah maka dia akan, eee, diteruskan ya ketika kita sampai tidak terbatas gitu ya. Nah, itu dia tidak ada lebar yang tidak dibatasi oleh lebar. Nah, kalau misalnya kita ingin membatasinya lagi, berarti kita harus mengembalikannya. Misalnya saya kecilkan dulu ya. Nah, ini ya, ini terlalu kecil, 100. Nah, ini kita tinggal giniin lagi, dia akan kembali menjadi fixed text width ya. Jadi lebarnya itu fix ya, tertentu ya, terukur. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin merubahnya tinggal klik 2 kali, dia menjadi non fixed text width. Nah, ini ya. Oke, 100. Nah, saya kembalikan lagi ke awal. Oke, ini fit in window. Nah, seperti ini ya. Jadi eh, lalu di sini sudah ya, paragraf, option. Nah, di sini ada link ya. Misalnya kita akan membuat link, kita kasih teks lagi di bawahnya ya. Ini bisa kita copy juga. Kalau ya, misalnya saya copy ke sini ya dengan menekan Alt lalu klik and drag. Nah, bisa misalnya di sini kita kasih teks ya. Saya kasih center. Nah, lalu di teks ini kita kasih link ya, URL. Misalnya ya. Nah, ini jadi ada linknya ya langsung adobe.com. Nah, misalnya kita kontrol enter, jadi sebuah objek ya atau sebuah desain itu harus di akhirnya kita eksekusi dengan menggunakan kontrol enter ya. Nah, atau di render dengan menggunakan kontrol enter. Jadi saya render, kontrol enter, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini ada link. Nah, ketika kita klik link ini, dia akan langsung eh, connect ke link yang sudah kita ketik gitu ya, sudah kita tentukan. Nah, itu fungsi dari link di sini ya, ada option link. Nah, lalu ada target, ya ini blank, parent, self, ini nggak terlalu banyak digunakan. Nah, sekarang kita ada filter ya. Filter itu ya misal yang sederhana aja ya, yang ini sebagai judul mungkin kita ingin memberikan satu hal yang berbeda dengan teks isi ya. Itu misalnya kita gunakan yang ini yang sederhana. Nah, menggunakan
bayangannya, shadow. Nah, ini bisa kita atur shadow-nya misalnya 2 atau ini 5 ya, sama 5, lalu ini height. Nah, distance-nya bisa kita kurangi menjadi 2 misalnya, seperti itu. Atau karena ini shadow-nya gelap, mungkin kita bisa rubah atau tukar teksnya berwarna yang lebih terang ya. Nah, jadi eh, atau shadow-nya warna ungu misalnya, bisa juga gitu ya. Nah, ini jadi eh, ya salah satu contoh penggunaan teks dan filter, dan ada banyak lagi kita bisa gunakan, bisa explore ya, apakah ini nanti ada glow bevel misalnya seperti ini ya, bevel ya, dan seterusnya. Tapi jangan lupa prinsip kesederhanaan gitu ya, karena ya dengan lebih sederhana itu lebih mudah dibaca ya, maka sebuah desain itu menjadi lebih baik. Ya mungkin untuk teks klasik teks ya yang statik itu saya sampai di sini dulu ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan dynamic text. Oke, kalian bisa mencoba sendiri ya dengan menggunakan laptop masing-masing sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya.